Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah wa ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang ke-60, satu bab yang sangat penting di dalam masalah tauhid, yaitu bab majaa fi munkiri al-qadari, bab penjelasan dalil-dalil tentang para pengingkar takdir, bab penjelasan dalil-dalil tentang para pengingkar takdir, yaitu tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada seluruh makhluknya. Takdir Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada seluruh makhluknya. Baik, bab ini menjelaskan tentang adanya para pengingkar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang tidak mengimani bahwa yang terjadi pada makhluk, pada alam ini dan seluruh yang ada di dalamnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Disebutkan dalam kitab tauhid, sebab mengimani bahwa semua yang terjadi di alam ini, makhluknya dan seluruh perbuatan mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah takdir Allah, merupakan bagian dari iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengingkari takdir Allah berarti dia mengingkari tauhidur rububiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan menetapkan seluruh kejadian yang ada di alam ini. Baik. Dan kaum muslimin atau manusia pada umumnya dalam masalah takdir Allah terbagi menjadi 3 golongan. Dalam masalah takdir Allah terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan yang sesat dan 1 golongan yang selamat, yaitu golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Golongan yang sesat itu yang pertama adalah Al-Jabriyah. Mereka itu adalah Al-Jahmiyah, di mana golongan ini menetapkan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka gulu berlebih-lebihan di dalam iman mereka terhadap takdir Allah, sampai mereka meyakini bahwa makhluk tidak memiliki pilihan sama sekali. Makhluk tidak memiliki kemampuan dan tidak pula memiliki kehendak sama sekali. Jadi dalam perbuatannya makhluk itu hanya bagaikan wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Ini keyakinan mereka. Jadi makhluk itu makan, minum, tidur, ibadah kepada Allah ataupun maksiat kepada Allah, semuanya hanya bagaikan seperti wayang. Dia tidak memiliki kehendak, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun, tidak memiliki pilihan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memaksa dia untuk melakukan itu. Ini keyakinan mereka. Tentu saja keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Sampai mereka meyakini kalau begitu, apabila manusia berbuat maksiat, maka tidak boleh kemudian dihukum atau diazab karena dia terpaksa melakukan itu. Ini jelas keyakinan yang batil. Ini keyakinan yang batil berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' para ulama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan manusia juga punya keinginan. Manusia memilih sendiri jalannya. Manusia punya kemampuan untuk memilih. Walaupun begitu, pilihan manusia, keinginan manusia tetap berada di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Jadi ada manusia dengan keinginannya sendiri, dia memilih kehidupan dunia, dan ada yang dengan keinginannya sendiri dia memilih kehidupan akhirat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah
dalam hadis-hadis beliau banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasannya manusia itu berbuat dengan kehendaknya, dengan keinginannya, meskipun kehendak dan keinginannya itu tidak lepas dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Amalan-amalan manusia tergantung niatnya, dan setiap manusia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Menunjukkan bahwasanya manusia berniat melakukan suatu amalan, bukan paksaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang maka tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan maka lakukan sekemampuan kalian. Menunjukkan bahwasanya manusia mampu untuk menghindar atau menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mampu untuk mengamalkan apa yang dia kerjakan. Baik. Ini dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula ulama telah sepakat akan batilnya pemahaman Al-Jabriyah ini, bahwasanya manusia dipaksa melakukan perbuatan-perbuatannya di muka bumi ini. Iya. Adapun dalil secara akal bahwasanya manusia juga memiliki kehendak, keinginan, dan dia memilih sendiri jalannya adalah apabila kita dihadapkan pada pilihan dalam masalah duniawi, tentunya kita akan memilih yang terbaik. Ya. Umumnya, kalau kita diberikan pilihan dalam masalah duniawi, tentu kita akan memilih yang terbaik. Kalau ada dua jalan untuk bisa sampai ke pasar misalkan, jalan satunya jelek, jalannya jelek, rawan juga perampokan. Terus ada satu jalan lagi, jalannya baik, lancar, tidak macet, aman. Tentunya kita akan memilih jalan yang bagus tersebut, dan kita tidak akan memilih jalan yang jelek lalu mengatakan ini sudah takdir Allah. Ini juga bantahan kepada mereka yang berdalil dengan takdir Allah untuk melegalkan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Oleh karenanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau akan menghukum seorang pencuri yang melakukan pencurian, lalu dia beralasan, "Wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini sudah takdir Allah." Maka kata Umar bin Khattab, "Demikian pula saya akan memotong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala." Iya. Kalau seorang laki-laki diberikan pilihan, dua orang wanita, yang satunya cantik, kaya raya, berasal dari keturunan baik-baik, dan satunya jelek, miskin, bukan dari keturunan orang-orang terkenal, tentunya dia akan memilih yang pertama. Ini dalam masalah duniawi. Kenapa dalam masalah agama dia memilih yang buruk dengan beralasan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka jelaslah pemahaman ini adalah batil. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, yakni kelompok Al-Qadariyah dari kalangan Al-Mu'tazilah. Mereka ini mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dari kelompok yang pertama. Mereka berkeyakinan semua yang dilakukan makhluk adalah tidak ada sedikit pun di situ campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehendak Allah dalam perbuatan makhluk, dan Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan makhluk kecuali setelah perbuatan itu terjadi. Ini keyakinan mereka. Inilah yang dibicarakan di dalam bab ini, tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga termasuk kebatilan baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah maupun menurut akal sehat. Menurut Al-Quran, insyaallah ta'ala, seperti akan kita sebutkan di dalam kitab ini, menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya firman Allah di dalam surat At-Takwir, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa di antara kalian yang ingin lurus, yang ingin taat kepada Allah, lalu Allah mengatakan, "Wa ma tasyaa'una," dan tidaklah kalian berkeinginan, berkehendak, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali apabila juga Allah berkehendak, dia adalah rabbul alamin. Jadi seluruh kehendak kita tidak akan bisa terlaksana kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi
meskipun manusia diberikan kehendak, diberikan keinginan, diberikan kemampuan untuk memilih, tetapi apa yang diinginkan oleh manusia dan pilihan yang dia tetapkan itu tidak akan bisa terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya atau tidak menetapkannya. Iya. Adapun secara logika, alam ini dan seluruh isinya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mengakui alam ini dan seluruh isinya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin sesuatu terjadi di bawah kekuasaannya lalu tidak sesuai dengan keinginannya? Itu tidak mungkin terjadi, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang besar, kekuasaan yang mutlak, kekuasaan yang agung. Tidak ada yang bisa terjadi di bawah kekuasaan Allah kecuali sesuai dengan keinginannya, kecuali sesuai dengan kehendaknya, kecuali sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini manusia bisa melakukan apa saja padahal dia di bawah kekuasaan Allah, berarti kita menyamakan kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Maka ini menunjukkan akan batilnya orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula kita bisa membedakan mana gerakan yang merupakan pilihan kita dan mana gerakan yang bukan merupakan pilihan kita. Kalau kita mau makan, mau minum, itu jelas pilihan kita. Kalau gemetaran ketika dingin, ya, itu jelas bukan pilihan kita. Siapa yang gemetar dengan pilihannya? Tidak ada. Atau jatuh dari tempat yang tinggi tanpa kita inginkan, itu jelas bukan pilihan kita, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil-dalil secara logika yang membantah ya pemahaman orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala lebih jelasnya akan datang dalil-dalil seperti yang disebutkan oleh Syekh tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Bagaimana bentuknya merealisasikan iman terhadap takdir Allah? Yaitu mengimani maratibul qadari al-arba'ah, mengimani tingkatan-tingkatan takdir yang 4. Iya. Tingkatan yang pertama mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara terperinci, bahwa semua yang terjadi di alam ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum itu terjadi, kapan dia terjadi, bagaimana dia terjadi, dan yang tidak terjadi, kalau dia terjadi bagaimana nantinya, itu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui semuanya. Ini tingkatan yang pertama dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang kedua adalah mengimani bahwasannya seluruh takdir Allah telah dituliskan di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Al-Lauhul Mahfuz. Dalilnya, dalil tentang ilmu dan kitabah, penulisan takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat ke-59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisinya, di sisi Allah, kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada sehelai daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Dan tidak pula sebutir biji pada kegelapan bumi. Wala rabbin wala yabisin. Tidak pula yang basah maupun yang kering. Illa fi kitabin mubin. Kecuali semuanya telah tercatat di dalam satu kitab. Ini dalil tentang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, dan semua yang terjadi telah tercatat di dalam satu kitab. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard?" Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui, ilmu Allah mengetahui
apa yang di langit dan di bumi, inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu sudah terdapat di dalam kitab. Apa yang terjadi di langit maupun di bumi sudah terdapat di dalam satu kitab. Dituliskan di situ. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj ayat ke-70. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah. Meyakini bahwasannya semua yang terjadi di alam ini dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka Allah mengatakan kun, lalu jadilah dia. Ini menunjukkan semua yang terjadi dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin ayat ke-82. Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwasannya semua yang terjadi di alam ini sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, baiknya maupun buruknya. Iya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita sandarkan keburukan kepadanya. Sebab kalau Allah menakdirkan yang buruk, bukan karena Allah menginginkan keburukan pada zatnya, tetapi hikmah di balik keburukan tersebut. Kemudian yang keempat, kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluknya di langit maupun di bumi, dan Allah yang menciptakan seluruh perbuatan makhluk. Semua yang dilakukan makhluk, yang baiknya maupun yang buruknya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-62, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Irhamukallah. Yaitu seluruh makhluk dan apa yang dilakukan oleh makhluk tersebut, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa semua yang terjadi di alam ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum itu terjadi, dan juga telah dituliskan di dalam sebuah kitab bahwa itu akan terjadi, dan juga mengimani terjadinya sesuatu di muka bumi ini adalah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengimani bahwa segala sesuatunya, baik makhluk maupun seluruh yang dilakukan oleh makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah mengimani kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman maupun orang kafir adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, mentakdirkan segala sesuatu, baiknya maupun buruknya. Maka tidak boleh kita berkeyakinan kebaikan itu dari Allah dan keburukan itu dari selain Allah, atau diciptakan oleh selain Allah. Ini tidak boleh. Ya, seperti orang-orang yang berkeyakinan bahwa keburukan itu katanya diciptakan oleh kegelapan, atau diciptakan oleh syaitan, sedangkan kebaikan diciptakan oleh cahaya. Ini tidak benar. Dua-duanya tidak benar. Yang benar, kebaikan dan keburukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan seorang muslim. Siapa yang mengingkari hal ini, maka dia telah kafir terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seperti yang telah kita sampaikan, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikatnya semua yang Allah lakukan adalah kebaikan. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk? Maksudnya mengimani bahwasannya keburukan itu Allah yang ciptakan, namun keburukan bukan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi keburukan itu terletak pada makhluk yang Allah ciptakan. Allah timpakan musibah kepada makhluk. Allah ciptakan musibah. Keburukan bukan pada perbuatan Allah menciptakan musibah, tetapi pada musibah itu sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan musibah kecuali karena kebaikan juga. Bukan karena Allah menginginkan musibah tersebut, tetapi yang Allah inginkan adalah hikmah di balik musibah itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Dalam surat Ar-Rum
ayat ke-41 Allah berfirman, telah nampak kerusakan, musibah-musibah dan malapetaka di darat maupun di lautan diakibatkan ulah tangan-tangan manusia, yakni dosa-dosa mereka. Lalu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan musibah untuk manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dari yang mereka kerjakan. Ini hikmahnya. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang Allah inginkan, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kebaikan adanya, bukan keburukan. Iya. Jadi keburukan kita yakini merupakan ketetapan Allah, ciptaan Allah, tetapi Allah mentakdirkan keburukan bukan karena keburukan itu sendiri, tapi hikmah yang ada di balik itu, yaitu kebaikan-kebaikan. Iya. Jadi seorang mukmin harus mengimani bahwasannya seluruh yang terjadi di alam ini, baiknya maupun buruknya, adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat-manfaat yang sangat besar apabila kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang faidah-faidah, manfaat-manfaat yang bisa kita raih apabila kita benar-benar beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, annahu min tamami tauhidir rububiyah. Bahwasanya beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari kesempurnaan mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Mengimani Allah sebagai pencipta, mengimani Allah sebagai penguasa dan pengatur alam ini. Maka sebagai konsekuensinya juga harus mengimani bahwa seluruh yang terjadi di alam ini di bawah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila seorang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, karena dia telah mengimani segala sesuatu ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, mengapa bergantung kepada selain Allah? Kalau segala sesuatunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keimanan kita terhadap takdir Allah, bahwa semua yang terjadi, baik dan buruk, kenikmatan dan musibah yang menimpa kita adalah takdir Allah, itu akan melahirkan at-tuma'ninatun nafsiyah, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Sebab kita telah mengimani semua yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan atas kita tidak akan meleset sedikit pun. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya atas kita, maka tidak akan menimpa kita. Oleh karena itu akan melahirkan ketenangan jiwa. Kemudian yang keempat, faidah dan manfaat beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan seseorang dari sifat ujub terhadap dirinya sendiri, sifat bangga diri, kesombongan terhadap dirinya sendiri. Ketika dia berhasil meraih apa yang dia inginkan, ketika dia sukses, sebab hakikatnya apa yang dia dapatkan, apa yang dia bisa capai dan raih adalah sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena kepintaran dan kecerdasan dia, tetapi merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab itu dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, manfaat dari iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah menghilangkan kesedihan. Apabila kita ditimpa sesuatu musibah atau sesuatu yang menyakitkan kita, karena kita imani hakikatnya ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita imani bahwasanya Allah tidak menginginkan itu untuk suatu keburukan, tetapi untuk suatu kebaikan, agar kita sadar, agar kita bertobat kepada Allah, atau agar dosa-dosa kita diampuni di dunia ini, tidak mendapatkan azab lagi di akhirat kelak. Jadi kita tidak terlalu bersedih, bahkan kesedihan itu bisa hilang, berganti dengan kegembiraan. Lalu kita tahu bahwa musibah itu datangnya dari Allah untuk kebaikan bagi kita. Iya. Kemudian yang keenam, dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka manusia itu akan berusaha melakukan ikhtiar dan mengambil sebab-sebab untuk meraih suatu kebahagiaan atau meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan dunia ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menciptakan di dunia ini adanya sebab akibat. Dan ini bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Hakim menetapkan segala sesuatu dengan hikmah dan menetapkan bahwa
kejadian-kejadian di dunia ini adanya sebab akibat. Sehingga orang yang ingin mendapatkan rezeki yang baik, dia berusaha, tidak diam saja. Seorang yang inginkan keimanan, yang menginginkan ilmu, yang menginginkan akhirat, dia berusaha, dia tidak diam saja. Demikian pula seorang yang menginginkan anak yang saleh, dia berusaha mencari istri yang salehah, mendidik anak tersebut, bukan bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ketika dia beriman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengimani bahwasannya manusia itu juga memiliki kehendak, manusia diberikan pilihan, manusia harus berusaha, dan juga mengimani segala kehendak, usaha dan pilihan dari manusia tidak akan lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Baik. Inilah pengantar untuk menjelaskan bab ini, bahwasannya seperti inilah keimanan seorang mukmin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah berhati-hati dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala penjelasan dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Sufyan. Alhamdulillah, mungkin penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Sufyan telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipahami dengan benar gitu, sehingga tidak perlu istilahnya dijelaskan kembali oleh Ustaz Abu Sufyan. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, dan sekali lagi sebelum dijelaskan dan dijawab oleh Ustaz, kami sampaikan bagi yang ingin bertanya silahkan kirimkan saja pertanyaannya sebagaimana biasa melalui SMS ke nomor 081394972127. Diulangi 081394972127, dan kami persilakan kepada Ustaz untuk langsung menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon dijelaskan secara menyeluruh siapa-siapa saja yang menjadi mahram kita, juga mahram yang terjadi karena pernikahan siapa saja. Mahram itu disebabkan karena 3 sebab ya. Yaitu karena keturunan atau nasab, kemudian karena persusuan atau radha'ah, atau karena pernikahan. Baik. Adapun mahram karena keturunan itu ada 7. Yang pertama ibu. Kalau kita laki-laki tentu ibu kita mahram kita. Karena mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Itu artinya mahram. Orang yang haram dinikahi. Yang pertama ibu, kedua anak perempuan, yang ketiga saudara perempuan sekandung, yang seayah atau seibu, yang saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, saudara perempuan bapak atau bibi, saudara perempuan ibu atau bibi, putri saudara kandung, atau saudara seayah atau saudara seibu, atau yaitu keponakan kita, dan putri saudara laki-laki sekandung, atau saudara laki-laki seayah atau seibu, atau keponakan kita. Baik. Dan ini berlaku semuanya, ke atasnya dan ke bawahnya. Semuanya haram. Artinya, kalau ibu berlaku terus ke atas sampai neneknya, nenek terus ke atas, semuanya haram. Demikian pula putri, masuk keturunannya. Demikian pula ponakan, anak-anaknya semuanya itu termasuk mahram. Baik, ini golongan yang pertama, mahram karena keturunan. Baik. Mungkin perlu ditambah di sini, yang tidak termasuk mahram adalah sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Yakni kalau orang tuanya mahram, dalam artian orang tua yang memiliki hubungan dengan orang tua kita, seperti bibi kita atau paman kita ya. Kalau seorang perempuan paman, saudara bapaknya atau saudara ibunya dalam mahram, tapi anaknya bukan mahram, sehingga boleh terjadi pernikahan antara sepupu dan tidak boleh berikhtilat atau berkhalwat sebagaimana saudara yang mahram. Baik. Adapun golongan yang kedua disebabkan karena persusuan, sama dengan yang di atas ya. Namun ininya karena persusuan ya. Sama dengan yang sebelumnya, yaitu 7 golongan yang mencakup keturunannya ke atas maupun ke bawah.
Namun ini disebabkan karena persusuan. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhramu minar radha' ma yuhramu minan nasab." Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab. Iya. Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab. Dan termasuk juga saudara sepersusuan, itu juga haram, termasuk mahram. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu mahram karena pernikahan. Itu ada 4 golongan. Yang pertama, istri bapak atau ibu tiri. Istri bapak atau ibu tiri. Ini berlaku sampai ke atas. Istri kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek, andaikan ada, itu semua mahram. Demikian pula istri anak atau menantu ya, istri anak atau menantu. Itu berlaku ke bawah, istri cucu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ibu mertua, dan berlaku seterusnya ke atas ya, neneknya istri dan seterusnya. Kemudian yang keempat, anak perempuan istri dari suami lain, atau istilahnya rodibah, anak perempuan istri dari suami lain. Iya. Anak tiri termasuk mahram. Iya. Hanya bedanya nomor 1 sampai ke 3 itu hubungan mahramnya hanya sekedar dengan akad. Dengan terjadinya akad nikah, maka istri bapak, istri anak, ibu mertua itu semua sudah jadi mahram. Adapun yang keempat yaitu anaknya istri atau anak tiri dari suami lain, itu dipersyaratkan harus terjadinya jima atau hubungan suami istri antara laki-laki ini dengan ibunya. Iya, ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Jadi, misalkan kalau seorang menikah dengan wanita yang memiliki anak dan belum berhubungan suami istri, lalu dia lihat anaknya ternyata lebih cantik, lalu dia ingin menceraikan ibunya, mau menikahi anaknya boleh. Tapi kalau dia sudah berhubungan dengan ibunya, maka tidak boleh lagi untuk selama-lamanya. Walaupun terjadi perceraian, walaupun ditinggal mati, anak istrinya ini atau anak tirinya sudah merupakan mahramnya. Sama dengan yang sebelumnya. Jadi semuanya 4 golongan ini, walaupun terjadi perceraian, walaupun ditinggal mati, tetap ya, merupakan mahram, tidak hilang. Ini jawabannya serupa dengan pertanyaan yang berikutnya. Anak tiri mahram tidak dengan kakek ayah dari bapak tirinya. Anak tiri mahram tidak dengan kakek ayah dari bapak tirinya. Iya mahram. Karena seperti yang kita jelaskan tadi berlaku ke atas. Dan paman adik dari bapak tirinya. Apa maksudnya ini ya? Dan paman adik dari bapak tirinya. Ini tidak termasuk. Ya. Kalau adiknya bapak tiri bukan termasuk mahram. Bukan termasuk mahram. Yang mahram adalah adik dari bapak nafab, ya, bapak yang merupakan bapak kandung. Baik, Allah alam. Dan masalah syaitan mengalami sakaratul maut, mati dibangkitkan lagi. Ya. Maaf Ustaz, anda tanyakan lagi karena nggak tahu sudah dijawab atau belum. Karena listrik di rumah saya 2 hari berturut-turut mati setiap pagi. Jangan mati juga hari ini. Setelah kita jelaskan, syaitan itu juga mati karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hanya saja syaitan ini diberikan sesuatu yang lain dibanding seluruh makhluk, ya, yaitu dibanding manusia, yaitu dia diberikan tangguh, ya, umur yang panjang, ya, sampai hari kiamat. Tolong jelaskan atau tolong sebutkan dalil tentang seseorang akan ditanya dalam kuburnya tentang 3 perkara. Dalil dari Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat ke-27 Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat dalam kehidupan dunia dan dalam akhirat. Ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya Allah akan mengokohkan dengan jawaban yang tepat, yaitu jawaban terhadap 2 malaikat, ya, yang bertanya tentang man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk. Adapun hadis-hadis itu banyak sekali, ya. Hadis-hadis yang mutawatir dalam Bukhari dan Muslim juga yang lainnya. Dan untuk menjelaskan melihat hadis-hadis tersebut, yang bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir pada tafsir ayat ini, yaitu ayat surat Ibrahim ayat ke-27. Di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang panjang, ya, ketika
orang-orang sudah meninggalkan kuburannya, maka fayatihi malakani fayajlisanihi fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk. Maka akan datang kepadanya dua malaikat, lalu malaikat mendudukkannya dan berkata kepadanya, siapa Rabbmu? Maka orang yang beriman, ini cerita tentang orang yang beriman, dia mengatakan Rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Mereka juga bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzina bu'itsa fikum. Lalu dia ditanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu? Fayaqul huwa Rasulullah. Dia menjawab, dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu banyak hadis tentang ini. Yang bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir surat Ibrahim ayat ke-27. Di situ beliau menyebutkan dalil-dalil yang banyak. Dan juga dijelaskan orang munafik dan orang murtad, orang yang ragu, yang ikut-ikutan ketika di dunia, ya. Iman hanya ikut-ikutan, maka dia akan menjawab, la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku dengarkan mereka mengatakan itu yang aku ikuti. Demikian pula dijelaskan orang kafir, dia menjawab la adri, aku tidak tahu. Saya Pak Ustaz, yang dilarang tahlil itu yang dikhususkan. Seperti di kampung saya 7 hari, 40 hari. Tolong Pak hadisnya jelaskan dalam kitab apa, mau tahu untuk penjelasan kepada masyarakat. Baik, iya. Yang dilarang tahlil itu kan ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Dalam mengamalkan ucapan la ilaha illallah, tidak boleh mengkhususkan hari tertentu atau kejadian tertentu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Ya, seperti kejadian kematian dikhususkan pada hari ke-7 40 hari. Dari mana dalilnya? Dari mana asalnya? Iya. Demikian pula dilaksanakan secara berjamaah. Dari mana dalilnya? Dari mana asalnya? Iya. Jadi kalau ditanya hadisnya yang melarang secara langsung, justru karena tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita laksanakan. Iya. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, adamud dalil daliluhu. Tidak ada dalilnya, itulah dalilnya. Ya. Tentang bid'ah itu tidak ada dalilnya, itulah dalilnya. Sebab seluruh yang tidak ada dalilnya itu diharamkan dalam syariat. Ya. Dalilnya apa? Yang bisa dilihat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan cara baru dalam beragama, maka itu tertolak. Ya, yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertolak. Mau lihat di kitab apa? Lihat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Atau lihat dalam kitab Arba'in An-Nawawi hadis ke-6. Hadis ke-6 ya. Kelima, hadis yang kelima. Baik. Dan juga dalam riwayat Muslim, di dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Ini dalil-dalil umum. Adapun secara khusus tentang larangan kumpul-kumpul di rumah orang yang sudah meninggal dunia setelah dia dikuburkan, iya. Kemudian makan-makan di situ, maka ini telah disebutkan dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Imam Ahmad, ya, bisa dilihat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am wa sun'ahum at-ta'ama ba'da dafnihi min an-niyaha. Kata beliau radhiyallahu an, dahulu kami anggap, ini para sahabat, bahwa kumpul-kumpul di rumah orang yang mati setelah dia dikuburkan, kemudian membuatkan makanan untuk para hadirin, maka itu termasuk niyaha, termasuk kategori meratapi mayit. Kategori meratapi mayit. Baik, wallahu a'lam. Kita ini agama turunan dari orang tua. Yang saya mau tanyakan, kapan kita mengucapkan syahadat atau sholat oleh orang tua kita? Kalau seorang lahir dari keluarga muslim, tidak disyaratkan dia harus masuk Islam dan harus mengucapkan syahadat lagi. Itu tidak perlu disyaratkan. Karena hakikatnya setiap bayi yang lahir itu sudah dalam keadaan muslim. Hatta dia lahir dari keluarga Nasrani atau keluarga Yahudi. Ya. Nanti setelah dia dewasa, dia balik, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani dan Yahudi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap anak lahir di atas fitrah. Apa maksudnya fitrah? Di atas Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengatakan orang tuanya yang mengislamkannya, tidak. Karena dia sudah lahir di atas Islam. Nabi hanya mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nabi SAW tidak mengatakan dia orang tuanya yang menjadikan dia Islam, karena memang dia lahir sudah Islam. Orang tuanya hanya berkewajiban mengajarkan
tentang syahadat, tentang sholat, tentang tauhid, tentang puasa. Diajarkan. Ustaz, saya mau tanya, saya anak tunggal perempuan. Untuk hak waris anak tunggal perempuan menurut syariat bagaimana? Dapat separuh, setengah dari harta peninggalan ahli warisnya, peninggalan orang tuanya. Berdasarkan firman Allah, wa in kanat wahidatan falaha nisf. Apabila anak perempuan itu satu sendiri, maka dia mendapatkan separuh. Apa betul adanya puasa mutlak atau ingin saja di selain waktu-waktu yang ditentukan karena ingin saja berpuasa? Tolong jelaskan dan sebutkan dalilnya. Dijelaskan oleh para ulama tentang adanya puasa mutlak dengan dalil-dalil umum, perintah yang umum, perintah untuk berpuasa, perintah untuk memperbanyak puasa, sehingga tidak dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Di antaranya dalil tentang larangan mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Kalau begitu, tidak mengkhususkan puasa pada hari Jumat, yaitu puasa dengan Kamisnya atau bersama Sabtunya, maka boleh dilakukan. Allahu a'lam. Sambil mana ini? Baik. Aku bertanya tentang orang tua. Kalau aku berani sama orang tua itu durhaka ya. Kalau aku berani sama orang tua itu durhaka ya. Kalau berani menentang orang tua dalam perkara yang bukan maksiat, menyakiti orang tua dengan menentang mereka, maka jelas itu termasuk kedurhakaan. Bahkan sekedar mengucapkan kata-kata atau itu dilarang di dalam Al-Quranul Karim, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Allah telah menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali kepadanya dan hendaklah berbakti pada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila mereka mencapai umur tua bersamamu, baik salah seorang dari kedua orang tua ataupun kedua-duanya, maka janganlah kamu mengucapkan kepada mereka wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, dan janganlah menyombongkan diri kepada kedua orang tua karena kasih sayang kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Apakah azan pengajian pakai speaker itu bid'ah? Tidak termasuk bid'ah, karena speaker itu bukan ibadah, dia hanya sarana, ya, sarana ibadah. Baik, bid'ah itu pada perbuatan itu sendiri, tapi bukan pada sarana-sarananya. Mau bertanya, kalau perempuan berpakaian sopan, pakai jilbab, tapi dia memakai pakaian ketat untuk menutupi auratnya, itu gimana hukumnya? Itu artinya tidak sopan kalau menggunakan pakaian ketat, ya. Apapun, walaupun sopan dalam pandangan manusia, tapi tidak sopan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Salah satunya adalah nisa'un kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jelaskan oleh para ulama, di antaranya wanita yang berpakaian dan membentuk tubuhnya, ya, sehingga kemolekan tubuhnya itu masih nampak. Kemolekan tubuhnya masih nampak, auratnya masih nampak, ya. Bentuknya walaupun tidak bisa dilihat, tapi bentuknya terlihat. Maka sepatutnya harus menggunakan pakaian yang longgar. Syarat jilbab yang syar'i harus dengan yang longgar. Baik. Kalau ketat, apa bedanya dengan baju renang? Baju renang juga ketat. Saya punya kerabat dekat lagi sakit parah. Dia suka ke dukun dan jarang sekali sholat. Kalau dia meninggal, bolehkah saya ikut menyolatkan untuk menghindari fitnah? Tidak boleh. Kalau dia melakukan kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita ikut mensolatkannya, wallahu a'lam. Jika orang tua mempraktekkan perdukunan, kesyirikan, apakah yang dilakukan sang anak? Dinasihati dengan lemah lembut, dengan baik. Berusaha, ya, untuk mengambil hati orang tua sehingga apa yang kita nasihatkan bisa mereka dengarkan. Kalau tidak bisa dinasihatkan secara langsung, bisa melalui buku-buku, bisa diajak ke pengajian. Bagaimana jika orang tua marah? Apa berarti anak itu telah durhaka? Kalau marah tanpa sebab, tentunya dia tidak durhaka, ya. Kecuali kalau anak itu yang melakukan kesalahan lalu dimarahi orang tuanya, atau dia tidak berbakti kepada orang tuanya, itu yang namanya durhaka. Dalam pembahasan
tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Tolong jelaskan bagaimana dengan Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Terima kasih penjelasannya. Tentang Masjid Nabawi yang di dalamnya terdapat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hakikat kuburan mereka, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya tidaklah berada di masjid. Dan salat di masjid tersebut bukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid atau membangun masjid di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Kenapa? Karena masjid itu sudah dibangun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dua sahabatnya itu juga masih hidup. Jadi, bagaimana bisa dikatakan membangun kuburan di masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid, padahal masjid itu dibangun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Iya. Ini yang pertama. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa hal itu termasuk kategori menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebab masjid itu sudah dibangun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di masjid. Demikian pula Abu Bakar dan Umar tidak dikubur di masjid, tetapi di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kebetulan rumahnya di samping masjid. Jadi tidak dikuburkan di masjid, sehingga bisa kita katakan menjadikan masjid sebagai kuburan. Kemudian yang ketiga, bahwasannya secara hukum walaupun sudah dimasukkan ke dalam masjid, tidak dianggap dia di dalam masjid. Tidak dianggap di dalam masjid. Kenapa? Karena ruangan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ruangan sendiri. Dia memiliki ruangan sendiri dan dibuat segitiga menyimpang dari arah kiblat. Sehingga orang yang sholat tidak memungkinkan baginya untuk sholat menghadap kiblat karena arahnya menyimpang dari arah kiblat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dimasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid itu karena darurat menurut anggapan penguasa waktu itu, penguasa dari kalangan tabi'in, bukan dari kalangan sahabat. Karena jamaah masjid sudah melimpah, tidak mungkin tertampung, maka diluaskan. Maka otomatis rumah-rumah yang ada di sampingnya itu masuk di dalam areal masjid. Termasuk rumah Aisyah radhiyallahu anha yang di situ terdapat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, para sahabat Nabi yang hidup pada waktu itu tidak menyetujui perbuatan itu. Demikian pula kibaru tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in di waktu itu, seperti Sa'id bin Musayyib, dia tidak menyetujui perbuatan itu. Hanya saja yang melakukannya penguasa, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghalanginya. Jadi tidak bisa kita berdalil dengan itu, karena hakikatnya hal itu tidak disetujui oleh para sahabat dan juga para ulama besar yang hidup di masa itu. Tidak bisa kita berdalil dengan itu untuk menentang dalil-dalil yang sudah jelas. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai masjid. Iya. Jadi, andaikan kita terima atau kita menganggap boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya kuburannya masuk ke dalam areal masjid, maka itu tetap saja tidak bisa dijadikan dalil untuk menentang atau membantah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas. Ya. Dalam banyak hadis, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'anallahu al-yahuda wan nasara, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Sengaja mereka jadikan kuburan mereka sebagai masjid. Adapun kuburan Nabi itu tidak disengaja, karena kebetulan dia ada di samping masjid, pelebaran masjid, maka masuklah dia sebagai bagian dari masjid. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang peringatan yang keras, inna min syiraril khalqi man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubur masajidah. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk makhluk adalah orang yang terjadi hari kiamat dan mereka masih hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Jadi tidak bisa kita menentang hadis-hadis ini dengan perbuatan seorang penguasa yang tidak disetujui oleh para sahabat ketika itu. Wallahu a'lam. Mewiridkan hizib-hizib bagaimana hukumnya? Kalau wirid itu tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu termasuk kebid'ahan
Demikian pula mengkhususkan waktu tertentu, jumlah tertentu, itu juga termasuk kebid'ahan. Jadi bagusnya disampaikan wirid apa, hizib apa yang dimaksudkan. Baik. Tolong Pak Ustaz ulangi solusinya mentiadakan tahlil. Sebab saya bingung karena masyarakat melihat saya sebagai ustaz katanya. Saya tidak tahu bid'ah karena guru saya yang memberikan contoh. Mohon besok pagi dijelaskan. Baik. Solusinya kita jelaskan kepada masyarakat dengan tegas dan dengan penjelasan ilmiah disertai dalil-dalil, dan katakan dengan terus terang itu pendapat kita. Mohon maaf saya tidak bisa ikut kebiasaan yang menurut kita berdasarkan dalil-dalil menyelisih syariat. Iya. Dan kita tidak diwajibkan, tidak dipaksa untuk membuat masyarakat mengikuti kita. Yang penting kita sudah sampaikan dengan penyampaian yang ilmiah, penjelasan yang membuat mereka puas. Kalau mereka masih menentang, tidak mau menuruti karena lebih mengikuti kebiasaan banyaknya orang atau kebiasaan guru-guru mereka, ya itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Yang penting kita sudah sampaikan dan kita mengambil sikap tegas. Mohon maaf, saya tidak mengikuti acara ini dan saya tidak bersedia memimpin acara tersebut karena itu termasuk kebid'ahan. Itu termasuk kebid'ahan. Sebagaimana kita tidak memaksa mereka mengikuti kita, mereka juga tidak bisa memaksa kita mengikuti mereka. Jadi jelaskan saja sesuai dengan ilmu yang kita ketahui dengan penjelasan yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, kalau mereka mau mengikuti, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita bersabar dan kita tidak mengikuti mereka. Ya? Dan kita jelaskan sikap kita yang tegas. Mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti acara ini. Sehingga tidak ada kesalahpahaman mereka bahwa kita tidak mengikuti acara tersebut karena tidak suka dengan mereka atau sebagainya. Ini harus jelas. Ya, jelaskan kepada mereka dengan tegas. Iya. Kalau mereka ikuti, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin mereka belum paham. Kapan-kapan kita jelaskan lagi. Apabila ada waktu dan kesempatan yang tepat, juga kita doakan dan kita bersabar. Dan tetap bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, sehingga dengan itu insyaallah taala mudah-mudahan mereka bisa memahami dan mau mengikuti ajaran yang benar. Dan tentunya tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada mereka. Jadi barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab karena waktu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.